Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fania Prilia Lucio dengan NIM 230304248 dari kelas 4 mereka MGT 5. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi manajemen. Di video kali ini, saya akan membahas materi tentang bisnis internasional untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan dosen pengampu saya, Bapak Yuslim, SEMM. Baik, tanpa berlama-lama, yuk langsung kita mulai. Masuk materi yang pertama, yaitu konsep bisnis internasional. Nah, jadi bisnis internasional ini sebenarnya adalah semua aktivitas bisnis yang dilakukan antar negara. Apa sih contohnya? Nah, contohnya itu ya kayak ekspor impor barang, terus investasi di luar negeri, kemudian kerjasama di produksi antar negara, atau buka cabang di negara lain. Nah, misalnya nih kita beli produk Korea kayak skincare, atau kita Indomie dijual ke negara-negara Afrika. Nah, itu udah termasuk bisnis internasional. Nah, bentuk-bentuknya juga bermacam-macam. Ada ekspor impor, ada franchise kayak McDonald's buka di Indonesia, ada joint venture alias kerjasama antara dua perusahaan dari negara yang berbeda. Dan yang ketiga, dan yang keempat, ada juga investasi langsung kayak perusahaan asing yang buka pabrik di Indonesia. Nah, kenapa sih perlu diadakan bisnis internasional? Jawabannya simpel. Jadi karena dengan masuknya ke pasar luar, itu perusahaan bisa dapat lebih banyak konsumen, terus kemudian keuntungannya bisa meningkat, terus teknologi jadi berkembang, dan brand kita dikenal lebih luas. Nah, perusahaan besar kayak Samsung, Unilever, atau Toyota, nah itu termasuk contoh perusahaan multinasional karena mereka punya cabang dan kegiatan bisnis di banyak negara. Selanjutnya, materi yang kedua adalah lingkungan bisnis internasional. Jadi, kalau kita mau menjalankan bisnis di luar negeri, kita harus paham bahwa tiap negara itu punya budaya, punya kebiasaan, punya aturan yang berbeda. Nah, cara komunikasi, gaya kerja, sampai berpakaian pun juga bisa beda banget. Jadi, penting banget buat perusahaan untuk menyesuaikan diri dan menghargai budaya lokal. Selain itu, perusahaan juga harus menjalankan bisnis secara etis. Artinya, harus jujur, adil, dan gak merugikan siapapun. Dan yang gak kalah penting lagi, perusahaan punya tanggung jawab sosial. Misal contohnya kayak menjaga lingkungan, terus memperlakukan pekerja dengan baik, dan berkontribusi ke masyarakat sekitar. Selanjutnya, materi yang ketiga adalah nilai tukar dan pasar keuangan internasional. Jadi, dalam bisnis internasional ini, setiap perusahaan pasti berurusan dengan yang namanya mata uang asing. Masalahnya, nilai tukar ini bisa berubah-ubah tergantung kondisi ekonomi dan politik suatu negara. Makanya, perusahaan itu harus bisa dan ngerti cara kerja pasar valuta asing, yaitu tempat jual beli mata uang antar negara. Selain itu, perusahaan juga bisa cari pendanaan melalui pasar modal internasional, misalnya dengan membeli saham atau obligasi di luar negeri. Selanjutnya, materi yang keempat adalah kebijakan perdagangan internasional. Nah, pemerintah juga ikut andil dalam perdagangan internasional. Misalnya, mereka bisa kasih pajak impor untuk melindungi produk lokal. Atau sebaliknya, mereka kasih subsidi biar produk lokal bisa bersaing ke pasar luar. Tapi juga ada hambatannya. Misalnya seperti aturan kuota barang atau syarat teknis yang ribet. Tapi pemerintah juga bisa bantu promosi produk lokal lewat pameran, terus kerjasama dagang, dan
dukungan buat UMKM. Semua itu perlu diawasi supaya perdagangan internasional ini tetap adil dan sehat. Nah, materi yang kelima adalah manajemen strategi internasional. Jadi, kalau perusahaan mau ekspansi ke luar negeri, mereka perlu strategi yang jelas. Salah satu caranya adalah dengan aliansi strategis, yaitu kerjasama dengan perusahaan luar. Apa sih keuntungannya? Nah, jadi keuntungannya adalah biar bisa berbagi biaya, terus tukar teknologi, dan membuka jalan ke pasar baru. Tapi biar kerjasamanya berjalan lancar atau sukses, harus ada pembagian tugas dengan jelas, terus kemudian harus ada komunikasi yang baik, dan yang terakhir dan paling penting adalah komitmen dari kedua pihak. Selanjutnya, materi yang keenam adalah rancangan dan pengendalian organisasi internasional. Jadi, saat perusahaan sudah punya cabang di luar negeri, mereka pasti butuh struktur organisasi yang rapi. Tantangannya yaitu tiap negara punya hukum, punya bahasa, dan zona waktu yang berbeda. Jadi, perusahaan itu harus punya sistem pengawasan yang baik. Biasanya dilakukan lewat laporan rutin, terus evaluasi, dan kontrol manajemen supaya tiap cabang perusahaan tersebut tetap berjalan sesuai target. Nah, itu dia penjelasan materi tentang bisnis internasional dari saya. Sekian penjelasan materi dari saya. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.